ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Namun perkembangan zaman, selain pemuda-pemuda generasi sudah mulai mengenal gadget, mulai mengenal HP, akhirnya ya saya lihat itu Masya Allah, saya lihat di luar wis rokokan, serang gena-gena wis. Ya walaupun 40 kakak tapi masih nggak seimbang dengan jumlah warga masyarakat yang di sini hampir mungkin 200-300 kakak yang mayoritas dari kalangan di sini. Ya. Selain itu juga ya banyak yang hijrah, yang balik-balik juga yang ngintip-intip, mendengarkan, tanya saya, karena memang saya dianggap pebalik senior, ya pebalik senior, sing nongko-nongko melalang buana keserasa. Itu mas. Alhamdulillah, sehingga yang ngeri juga ya. Ya doakan sajalah bagaimana Allah memberikan yang terbaik kelompok asal saya di sini. Keadaannya seperti itu. Ya, ngeri juga ya sebenarnya. Masjidnya lumayan besar sih, lumayan besar. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di kampung halaman saya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Di tanah kelahiran saya di Lamongan, alhamdulillah. Setelah tadi bersilaturahim ke beberapa saudara yang mayoritas saudara Islam Jamaah Cokam 354, alhamdulillah kita juga ngobrol bercengkrama, namun tetap memberikan batasan-batasan. Kita tidak membahas tentang masalah agama, kita tidak membahas tentang masalah perbedaan, namun lebih fokus pada persaudaraan, menanyakan ya kehidupan bagaimana di sana pekerjaan dan sebagainya. Ya, kami juga tahu dan menyadari bahwa mereka juga tahu dan menyadari bahwa ketika kita membahas tentang masalah agama, ketika kita membahas tentang masalah perbedaan, tentang masalah keyakinan, maka tak ada ujung pangkalnya. Lalu yang paling penting adalah mereka akan ketakutan di dalam nantinya akan terpengaruh atau tidak. Itu pastinya ya, itu pastinya. Lalu saya tadi sampai ke Palandono, yaitu ke masjid yang dibangun oleh mantan wakil KU daerah, kemudian mantan ibu balik daerah dan mantan imam desa dalam satu kelompok yang telah dinaungi, di pick up oleh kawan-kawan dari Muhammadiyah. Alhamdulillah saya ke sana tadi juga silaturahim, salat zuhur ke sana. Dari Sukiyo langsung meluncur, sopir kita langsung bablas ke Palandono, alhamdulillah, juga sambil ngobrol-ngobrol tentang perkembangan situasi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ternyata di daerah sini orang-orang kawan-kawan kita, baik yang ada di Nahdliyin, di NU maupun di Muhammadiyah,
ternyata juga sedikit banyak yang menyimak ribat akhir salim. Banyak yang menyimak ribat akhir salim. Bahkan ada yang memperkenalkan ini yang singin ini video ke lu, iyo YouTuber iki yo. Oh YouTuber kayak rememen. Ini yang sering tampil di YouTube. Oh, alah sampean to. Sampean main dia sini Dik. Aku sering nonton video sampean dan sebagainya lah. Begitulah orang-orang desa kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya ternyata banyak yang mendengarkan dan ternyata mereka juga kaget atas apa yang kita sampaikan, apa yang kita bongkar, apa yang kita buka tabligh Islam Jamaah. Kita sampaikan, akhirnya dia juga akhirnya tahu. Walah, berarti biyen tahun 70, biyen tahun 60, biyen tahun 59 lan sak pinunggalane dulu itu ternyata benar ya cerita mbah-mbah dulu. Manane jaman biyen dijuluki PKI putih, jaman biyen dijuluki Darul Hadis, dijuluki apalah orang-orang tua lah menyebut lah istilah dajjal utul dan sebagainya. Karena memang kalau kita menengok sejarah berdirinya Islam Jamaah, termasuk Lamongan sini itu adalah salah satu kota atau salah satu wilayah sejarah berdirinya Islam Jamaah. Maka tak heran mereka selalu mengunggulkan bahwa di Lamongan itu termasuk banyaknya katanya sih ulama-ulama yang muncul dari kalangan Islam Jamaah itu di Lamongan. Daerahnya waktu itu yang dulu cuman satu kabupaten hanya 5-4 daerah, di Lamongan sudah mencapai 9 daerah, walaupun daerahnya atau satu daerah itu kecil-kecil. Dan banyak sesepuh-sesepuh yang muncul dari Lamongan sini. Makanya ketika kita jadi Islam Jamaah saat mondok, lahir dari asli Lamongan itu sebuah kebanggaan tersendiri. Menyok bahasa dijuluki menyok ini ulama, ulama ala Islam Jamaah maksudnya. Walaupun di kalangan ulama luar juga banyak ya, kita tidak menafikan kalangan ulama selain Islam Jamaah juga banyak dari Lamongan. Tapi cuman kita dulu sempat bangga. Kenapa di daerah Lamongan seperti ini? Kita dilahirkan di daerah yang mana daerah tersebut termasuk menjadi salah satu cerita perjuangan Islam Jamaah. Di kelompok sini ya, di kelompok sini itu sudah berdiri sejak mungkin tahun 60-an ya, tahun 60-an di daerah sini, di desa sini ya. Tak lain ya imam desa, imam kelompoknya ya mbah saya sendiri. Jadi mbah saya sendiri, adiknya mbah saya Mas. Ya, di sini ada sekitar ya 40 kakak ya, 30 sampai 40 kakak insya Allah bismillah ya. Insya Allah lah ya. Itu ya kalau kita melihat sekarang itu ya Allah ngeri. Katanya Bung Non di dalam saisi ngaji lu mau paling berapa. Memang sejak dulu kalau kita lihat dulu saat saya masih di dalam memang wong kene iki wong desa. Orang desa padahal mubalik gitu. Neng untuk urusan ngaji itu memang ya males ya itu aja yang ngaji, nggak lebih dari 10 orang yang laki-laki, nggak lebih. Cuman ya masih terdoktrin, itu masih ada istilahnya pokoknya jamaah pokoknya ngaji urusan carry. Ya ada, apalagi sekarang katanya sudah ditinggal bapak saya di sini kebetulan wakil imam desa termasuk ya. Setelah hijrah warga saya sini alhamdulillah malah lebih parah lagi. Karena dulu yang meramaikan, yang aktif ya bapak saya dan keluarga. Alhamdulillah sekarang udah hijrah. Ya akhirnya ya apa? Ya sepi masjidnya. Dan setiap kali ketemu dengan jamaah-jamaah di sawah, ya cerita banyaklah pembelaan lah dan kiri dan itu. Oke pembelaan nyelokan orang sini kan yang dipanggil kan anaknya yang barep wan itu artinya bapak saya dipanggil Wan, bapaknya Ikhwan maksudnya.
Wah, banyak pembelaan, wis ada pembelaan ini gitu seperti itu. Ya, itu yang ada. Jadi di sini itu dan dikabarkan dulu Bapak Haji Nur Hasan itu pernah atraksi di belakang rumah sini. Situ loh. Katanya sih menurut sejarah saat dulu ada atraksi sunat apa atas ada sunatan atau apa itu. Pak Haji Nur Hasan itu datang ke sini tahun berapa? 70-an apa 60 berapa itu. Atraksi ya tarik ular apa-apa gitu kan. Katanya ceritanya sejarah mbah-mbah yang cerita ya. Langsung mbah saya dulu cerita. Namun qadarullah mbah saya sudah ya 2 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah saya sudah sempat memberikan diskusi yang buat nang salah ngafir nih. Bahkan beliau saat itu tidak terima kalau saya dikeluarkan, tidak terima. Wis malah awakmu saiki wis payun nang kono-kono wis aja ngatek nih. Wis nganggep lebu swarga dhewe. Alhamdulillah itu alhamdulillah dulu. Ya, tapi udah meninggal dunia. Ya tinggal adik-adiknya yang masih kuat dan cucu-cucunya ternyata tentunya anak-anaknya yang mubalik. Notabene semua mubalik. Ya dari sini juga sama pengurus daerah di sana di luar Kabupaten Lamongan sana. Ya, namun kita tidak boleh untuk menutup diri untuk bersilaturahim. Ya tetap kita sambung, kita ajak mereka. Yang ngeri. Nah, jadi kelompok sini itu nun sewu, kelompok sini itu memang dulu sempat hampir jaya. Sering maju, mubaliknya banyak kebetulan. Namun perkembangan zaman selain pemuda-pemuda generasi sudah mulai mengenal gadget, mulai mengenal HP, akhirnya ya saya lihat itu masya Allah, saya lihat di luar wis rokokan, serang gena wis. Ya walaupun 40 kakak tapi masih nggak seimbang dengan jumlah warga masyarakat yang di sini hampir mungkin 200-300 kakak yang mayoritas dari kalangan Nahdliyin, setelah Nahdliyin. Ya. Selain itu juga ya banyak yang hijrah, yang mubalik juga yang mengintip-intip, mendengarkan, tanya saya karena memang saya dianggap mubalik senior ya, mubalik senior sing kono-kono melalang buana ke sana-sana. Piye to Mas. Alhamdulillah. Sehingga yang ngeri juga ya. Ya, doakan sajalah bagaimana Allah memberikan yang terbaik kelompok asal saya di sini. Keadaannya seperti itu. Ya. Ngeri juga ya sebenarnya. Masjidnya lumayan besar sih, lumayan besar di sana. Di sana di sebelah timur sana ya. Ada MT-nya itu dulu sering main ke sini. Bahkan rumah yang ternyaman itu beberapa puluh MT mungkin sini balik gitu. Nah, ke sini selain anak-anaknya laki-laki semua bapak ibu juga welcome. Sehingga ada MT yang sudah pulang itu nelpon ibu misalnya hari raya ini dia nggak tahu, telepon gimana mbak bu perkembangan jamaah yang kono, padahal ibu udah keluar, padahal bapak sudah keluar. Ya kadang kasihan kalau diomongi aku semetu ya ndak malah gelo, tapi ya diomongi aja ya insya Allah udah berkembang baik gitu aja lah ya. Jelas saudaraku, jadi jamaah di pelosok-pelosok di desa-desa ini perlu perhatian khusus ya kepada dari imamnya. Ya nun sewu di sini itu ya tani sehingga kalau dipaksa untuk persenan untuk yang 10%, saya yakin kelompok sini itu paling minim sendiri. Ya tahu sendiri 4 bulan sekali dia dapat uang. Mohon Bapak Imam ya sekali itu jangan ke sini ya. Saya itu ke sini ngurusi kelompok-kelompok yang terpencil di sini ya. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Salam makasih, salam makala waras dan salam makal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من